Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Jadi kali ini tuh aku mau memaparkan materi seputar ragam bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama aku Ciram Dahani. Aku dari Prodi Sistem Teknologi Informasi dari kampus ITB Bali. Oke, jadi kita langsung aja ke pembahasannya ya. Cek kita. Oke, jadi yang pertama, apa itu ragam bahasa? Jadi, ragam bahasa Indonesia adalah variasi kata-kata yang berbeda-beda dalam penggunaannya, berdasarkan beberapa faktor seperti yang pertama, topik pembicaraan, hubungan antara pembicara dan lawan bicara, medium pembicara seperti lisan atau tulisan, tujuan komunikasi, dan kondisi komunikasi. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi, tujuan ragam bahasa itu apa sih? Jadi, tujuan ragam bahasa Indonesia adalah untuk membedakan penggunaan bahasa dalam acara formal dan non-formal, serta untuk mencapai tujuan komunikasi yang sama. Next, di sini ada berapa jenis ragam bahasa. Jadi, ragam bahasa itu dibagi menjadi 4 macam, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku, dan ragam tidak baku atau non-baku. Oke, lanjut. Jadi kita bakal bahas yang pertama itu ragam bahasa lisan. Jadi ragam bahasa lisan itu adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap, organ of speech, dengan fonem seperti unsur dasar. Jadi ada beberapa ciri-ciri ragam lisan, yaitu yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Nggak mungkin dong ngomong sendiri. Ya kayak gini kan aku lagi ngomong ke kalian ceritanya. Jadi yang keduanya itu tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Terus yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang seperti saya lakukan seperti ini kan bahasa tubuh ya. Terus juga berlangsung cepat dan sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Terus juga kesalahan dapat langsung dikoreksi dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Terus juga dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Jadi ada 8 ya teman-teman ciri-ciri ragam lisan. Oke, next. Yang selanjutnya itu ada ragam bahasa tulis. Jadi ragam bahasa tulis itu adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi di sini ada ciri-ciri ragam tulis, yaitu yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Terus yang kedua itu bersifat objektif. Terus yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Ini tuh kebalikan dari ragam bahasa lisan yang tadi. Terus juga nih yang keempat, mengembangkan konsep makna yang jelas. Terus juga di sini yang kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal dan dia tuh berlangsung lambat. Itu kayak benar-benar kebalikan dari ragam bahasa lisan yang tadi. Terus juga nih yang ketujuh itu jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Terus juga yang ke-8, selalu memakai alat bantu seperti media tulis gitu loh, seperti buku, pulpen. Itu kan alat bantu ya, alat bantu kita dalam ragam bahasa tulis buat berkomunikasi. Terus juga ada kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, dan yang ciri ke-10 itu tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Jadi kalau tanda bacanya itu salah, pasti orang-orang bakal bacanya tuh salah gitu loh guys. Oke, lanjut. Terus di sini ada kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Kalau ada kelebihan ya pasti ada kekurangan lah ya. Tapi yang bakal kita bahas sekarang itu adalah kelebihannya. Jadi yang pertama itu kelebihannya itu yang pertama, informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Yang kedua, umumnya itu memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Terus juga yang terakhir itu atau yang ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud dan membeberkan informasi. Oke, lanjut.
Oke, jadi di sini ada kelemahannya. Yang pertama, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan itu tidak ada akibatnya bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Yang kedua atau yang terakhir itu tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih dan jujur jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Next. Oke, jadi di sini ragam baku dan non baku. Jadi ragam baku dan non baku ini tuh apa sih? Jadi ragam baku itu adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Oke, lanjut ke ragam tidak baku atau non baku. Adalah ragam yang menyimpang dari norma baku. Next. Di sini ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Ada 4 guys. Yang pertama ini tuh ragam dialek atau daerah. Yang kedua ragam terpelajar. Yang ketiga ragam resmi. Dan yang keempat ragam tidak resmi. Sekarang kita bakal bahas yang ragam dialek atau daerahnya dulu. Oke, jadi ragam dialek itu atau ragam dialek atau daerah itu adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang di suatu daerah tertentu dengan ciri-ciri yang relatif sama. Terus juga dialek itu dapat berbeda-beda dia karena faktor-faktor seperti asal daerah, status sosial, waktu, sosial budaya, sarana pengungkapan, dan juga guys di Indonesia ini tuh punya banyak banget dialek. Salah satunya itu Betawi, Jawa Cirebon, Jawa Surabaya, Palembang, terus juga Melayu Medan, Melayu Palembang, Batak Toba, dan Batak Karo. Jadi itu kayak dialek-dialek dari berbagai macam daerah di Indonesia, dan itu masih banyak lagi. Aku nggak mungkin dong sebut semuanya soalnya terlalu banyak. Ya, sedangkan buat aku sendiri itu kan asalnya dari Sumbawa ya, dan di Sumbawa itu juga ada dialeknya sendiri guys. Seperti misalkan kalau kita mau ngomong apa kabar gitu loh, kita ngomongnya tuh apa rungan kayak gitu loh dialeknya. Terus juga kalau kita ngomong kamu mau pergi kemana, itu kan pakai bahasa Indonesia ya, tapi kalau pakai bahasa daerah kita tuh ngomongnya tuh belakumu gitu loh. Itu salah satu dialek di Indonesia. Oke, next ya selanjutnya. Oke, di sini ada ragam terpelajar. Jadi ragam terpelajar ini tuh adalah jenis bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi dan biasanya digunakan oleh penutur yang memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Itu seperti dosen, presiden, itu kan punya pendidikan yang cukup tinggi ya. Jadi mereka pakai ragam terpelajar gitu kalau mau ngomong. Terus juga ciri-ciri ragam terpelajar itu adalah menggunakan kata-kata yang baku, terus juga struktur kalimat yang lengkap, dan pemilihan kata yang tepat dan tidak menyinggung. Terus juga lebih terlatih dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nih, kampus IDB Bali, IDB Pride. Oke, lanjut. Ragam resmi. Jadi ragam resmi ini tuh adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi atau formal seperti surat dinas, pidato, dan karya tulis. Dan juga ragam resmi juga disebut sebagai ragam baku. Dan ragam resmi juga pasti punya ciri-cirinya ya. Jadi ciri-ciri ragam resmi ini tuh dalam bahasa Indonesia yaitu menggunakan imbuhan secara lengkap dan juga menggunakan kata ganti resmi dan juga menggunakan kata baku serta menggunakan EYD dan menghindari unsur kedaerahan. Oke, selanjutnya ragam bahasa resmi ini tuh ditentukan oleh tingkat keformalan dan kebakuan bahasa. Dan juga sumber utama dari ragam atau kata baku ini tuh berasal dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Next, di sini ada ragam tak resmi. Jadi ragam tak resmi ini tuh apa sih dia?
Jadi, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak formal seperti percakapan kita sehari-hari atau surat pribadi. Ragam tak resmi juga dikenal sebagai ragam bahasa yang tidak baku. Jadi, seperti itulah ya guys, ragam bahasa tidak resmi itu seperti percakapan kita dengan teman-teman kita setiap hari, dengan para keluarga mungkin, atau orang-orang yang kita jumpai. Itu ragam yang tak resmi atau ragam yang nggak baku. Terus juga ragam tak resmi itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi di sini ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama ini tuh gaya bahasanya tuh lebih santai, dia persis kayak kita kalau mau ngomong sama temen, itulah bahasa yang tak resmi. Dan juga yang kedua ini tuh pemilihan kata dan susunan kalimatnya itu lebih santai. Dan yang ketiga itu menggunakan kata-kata tidak resmi atau tidak baku. Ya, seperti kita ngomong dengan teman-teman kita, mau di sekolah, di kampus, dimanapun, seperti itu ya guys, ragam tak resmi. Oke, jadi cuman segini dulu presentasi dari aku. Kalau aku ada kurangnya mohon dimaafkan ya guys ya. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya di perkenalan awal aku nggak nyebut NIM. Apa aku harus nyebut NIM gitu? Kalau aku nyebut NIM, ya udah aku sebut NIM aja ya. Aku NIM-nya 24592140001. Terima kasih Ibu kalau nonton ini sampai akhir. Jangan lupa komen ya Bu ya. Terima kasih guys. Bye bye. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan aku tadi. Dan mohon maaf ada kurangnya karena gue bukan nabi boy. Bye. Guys, sebelumnya aku minta maaf banget ya, suaranya tuh berisik soalnya lagi hujan sekarang. Maafin ya.